Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sidini alma warzuqni fahma. Robbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Baik, terima kasih teman-teman semua untuk mata kuliah Ekonomi Islam. Pertemuan ketiga dan keempat akan membahas terkait dengan sistem ekonomi Islam. Di mana di sini nanti ada beberapa poin ya terkait dengan karakteristik sistem ekonomi Islam, kemudian konsep kepemilikan dalam Islam, selanjutnya mekanisme distribusi kekayaan dan pasar dalam Islam seperti apa, peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam, dan terakhir implementasi sistem ekonomi Islam di berbagai negara. Nah, eh, adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan kedua ini adalah bagaimana Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar, karakteristik, dan perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional serta menganalisis penerapannya dalam konteks modern. Ya. Selanjutnya, indikator penilaian yang pertama, bagaimana memahami konsep dasar, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan sumber hukum yang melandasi sistem ekonomi Islam. Yang kedua, menganalisis konsep kepemilikan dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam. Kemudian yang keempat, memahami operasional mekanisme dalam Islam. Kemudian yang kelima, menganalisis peran pemerintah dalam mengatur, mengawasi kegiatan ekonomi, kebijakan fiskal moneter, dan menjamin distribusi kekayaan yang adil dalam sistem ekonomi Islam. Yang terakhir adalah mengidentifikasi implementasi sistem ekonomi Islam di berbagai negara. Tantangan peluangnya seperti apa dan bagaimana memberikan rekomendasi untuk peningkatan penerapannya. Yang poin keenam ini nanti akan menjadi tugas ya. Tugas untuk kelompok satu menganalisis implementasi sistem ekonomi Islam yang akan dipresentasikan hari pertemuan selanjutnya ya. Baik, ini untuk karakteristik sistem ekonomi Islam. Teman-teman, sistem ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dengan sistem ekonomi lainnya, mau itu sistem ekonomi konvensional, kapitalis, sosialis. Nah, kalau Islam memiliki karakteristik utama, berikut adalah karakteristik utama tersebut, ya. Yang pertama itu ada tauhid atau keesaan Tuhan sebagai fondasi utama. Jadi sistem ekonomi Islam itu berlandaskan pada kepercayaan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semua aspek ekonomi didasarkan pada ajaran tauhidnya, ya. Kemudian yang kedua itu ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi di dalam Islam itu kegiatan ekonomi harus seimbang. Itu dengan memperhatikan kebutuhan duniawi tanpa melupakan tujuan akhirnya di akhirat, sehingga mendorong untuk melakukan tanggung jawab sosial dan moral. Itu penekanan di dalam ekonomi Islam. Selanjutnya yang ketiga itu ada kepemilikan terbatas dan tujuan distribusi kekayaan harus adil. Ya, meskipun kita tahu di dalam Islam itu diperbolehkan kepemilikan individu, kepemilikan harta itu diperbolehkan individu, namun sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya ada distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, ya. Jadi kepemilikan itu terbatas ya. Kita ketahui juga kalau semua itu milik Allah dan kita hanya eh, dititipkan amanah tersebut. Kemudian ada mekanisme bagi hasil, ya, atau bahasanya profit and loss sharing. Itu sistem ekonomi Islam mengadopsi model bagi hasil, ya, di mana keuntungan dan kerugiannya itu dibagi secara proporsional antara mitra usaha tanpa ada praktik eksploitasi ya, atau eksploitatif.
Jadi di sini juga ditekankan kenapa bagi hasil itu untuk menghindari mengzolimi salah satu pihak yang bertransaksi. Kemudian ada yang terakhir itu adalah menghindari riba, goror atau ketidakpastian ya, dan maisir atau perjudian. Jadi di dalam sistem ekonomi Islam itu riba dianggap apa namanya kelebihan dari pinjaman, kemudian garar itu tadi ketidakpastian atau spekulasi ya. Spekulasi, kemudian maisir itu dilarang karena dianggap merugikan satu pihak atau tidak adil ya. Jadi kembali lagi di Islam itu menekankan kepada bagaimana agar tidak ada yang dirugikan ya. Jadi karakteristik-karakteristik ini ya yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Karena di sini menekankan pada nilai moral ya. Nilai moral, kemudian keadilan, tidak boleh merugikan satu pihak, itu tidak adil. Kemudian tanggung jawab sosial ya. Tanggung jawab sosial di mana distribusi kekayaan itu harus merata ya melalui mekanisme zakat, infak dan sedekah. Baik, selanjutnya terkait dengan konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan di dalam Islam yang kita ketahui, kepemilikan mutlak hanya milik Allah, kita hanya penerima titipan, ya. Jadi di dalam konsep ini, kepemilikan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Islam mengajarkan bahwa kepemilikan mutlak atas segala sesuatu itu hanya milik Allah, manusia hanya pemegang amanah atas harta yang dititipkan kepadanya. Oleh karena itu, harta yang dititipkan kepada kita itu harus apa namanya? Harus diatur sesuai dengan pedoman, ya. Jadi kepemilikan atas mutlak ini sebagaimana firman Allah Quran Surah An-Nur ayat 33 dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Jadi di sini ditekankan bahwa sebagian titipan Allah yang diamanahkan kepada kita itu harus didistribusikan, ya. Didistribusikan melalui zakat, infak, dan sedekah. Kemudian manusia hanya pemegang amanah atas harta. Kepemilikan terbatas bagi manusia, di mana manusia itu hanya diberikan hak untuk memiliki harta sebatas yang dibutuhkan dan yang diusahakan dengan cara halal. Ya, jadi di sini kita diketekankan untuk eh, menjemput amanah tersebut dengan cara yang halal. Kepemilikan ini bersifat terbatas dan tidak mutlak, ya. Hak kepemilikan tidak bisa hilang jika harta digunakan untuk kemaksiatan atau merugikan orang lain, ya. Jadi hak pemilikan bisa hilang jika harta digunakan untuk kemaksiatan atau merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, harta digunakan secara produktif, tidak boleh berlebihan, ya. Jadi Allah tidak menyukai yang berlebihan. Larangan menumpuk harta di dalam Islam itu tidak diperbolehkan menumpuk harta tanpa tujuan yang produktif. Harta harusnya digunakan untuk kemaslahatan, tidak boleh didiamkan saja. Jadi tidak boleh menimbun. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang menaf tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Jadi kita tidak boleh menimbun harta ya dengan tanpa tujuan produktif. Kemudian kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah. Jadi di dalam Islam itu ada kewajiban membayar infak, zakat, infak, dan sedekah. Salah satu kewajiban si pemilik harta di dalam Islam agar membayar zakat, ya, infak, dan sedekah. Hal ini menjamin distribusi kekayaan yang adil, menolong seseorang yang membutuhkan. Jadi sehemat saya itu sebenarnya ya kewajiban keuangan yang wajib itu adalah zakat ya. Kewajiban yang wajib itu adalah zakat, infak, dan sedekah itu bagi orang yang eh apa namanya? Itu hanya sunnah ya, dianjurkan ya.
Larangan riba, goror, dan maisir. Jadi Islam melarang praktek riba atau biasa dulu zaman dulu dikenal dengan istilah rente. Garar, ketidakpastian atau spekulasi, dan maisir, perjudian dalam pengelolaan harta. Ya, ini untuk menjamin keadilan dan menghindari eksploitasi. Selanjutnya ini terkait dengan mekanisme distribusi kekayaan di dalam Islam. Jadi di dalam Islam terdapat beberapa mekanisme distribusi kekayaan. Tujuan eh, yang tujuannya adalah mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ini ada empat ya yang kita kenal: zakat, wakaf, waris, waris, sedekah dan infak. Tapi kalau untuk skemanya bisa bagi hasil, kemudian bisa bagi hasil, kemudian ada tuntutannya itu dilarang riba dan garar ya, saya. Jadi yang pertama ini terkait dengan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mewajibkan setiap muslim memiliki kekayaan di atas nisab atau batas minimal. Jadi wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Namanya zakat mal, zakat harta. Itu kalau sudah mencapai nisab itu harus dikeluarkan. Ada juga zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib ya, wajib ditunaikan pada bulan Ramadan. Zakat bertujuan untuk mengambil harta dari orang-orang kaya dan mendistribusikan kepada orang-orang miskin dan yang berhak menerimanya. Jadi di sini ditekankan untuk zakat memang kewajiban ya umat Islam, namun kita lihat hartanya sudah mencapai nisab atau tidak. Ya, ini merupakan salah satu instrumen utama ya di dalam distribusi kekayaan Islam, di dalam Islam ya. Tujuannya juga untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang berhak. Kemudian ada yang kedua itu wakaf. Wakaf itu adalah amal jariah, ya. Ada juga yang menyebutkan wakaf itu adalah investasi dunia dan akhirat. Karena wakaf itu di mana pahalanya akan mengalir meskipun kita telah tiada, ya. Jadi amal jariah, ya. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua, amal jariah kan ada tiga ya. Amal jariah ada tiga: ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah, dan doa anak soleh ya. Iya ya, sehemat saya. Nah, wakaf ini salah satu di antaranya ya. Amal jariah itu mungkin masuk kategori sedekah ya. Sedekah tapi wakaf di sini kan kita ketahui itu adalah amal jariah di mana seseorang menyumbangkan sebagian hartanya untuk dikelola, di mana nanti hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, sekolah, ataupun fasilitas publik lainnya, ya. Nah, tujuannya itu adalah eh, membantu ya, membantu memastikan kekayaan tersebar eh, luas dalam masyarakat. Jadi wakaf ini adalah bentuk apa ya? Bentuk pemberian aset ya. Kalau ini dinilai menghasilkan manfaat jangka panjang, ya. Tujuannya jelas untuk amal. Kemudian waris. Dalam Islam terdapat aturan waris yang sangat jelas dan adil untuk mendistribusikan harta peninggalan kepada ahli waris sesuai dengan porsi yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Ini benar diatur di dalam Al-Quran ya. Jadi hukum waris itu ada. Jadi Islam itu sangat membatasi hak milik pribadi, ya, di mana individu ya, kita harus menyadari bahwa itu kekayaan yang dimiliki hanya titipan Allah, ya. Jadi hukum waris Islam itu faraid mengatur pembagian harta secara adil di antara ahli waris ya. Tujuannya juga ini untuk apa? Mencegah, mencegah biar akumulasi kekayaan yang berlebih tidak terjadi apa namanya? Akumulasi kekayaan yang berlebihan pada satu pihak. Ya, jadi mencegah akumulasi kekayaan yang berlebihan pada satu pihak. Eh,
Ini juga memastikan bahwa kekayaan itu tersebar luas di masyarakat. Jadi agar adil, ada hukum waris. Kemudian sedekah dan infak. Sedekah dan infak ini sunnah, tapi sangat dianjurkan. Ya, sedekah dan infak adalah amal sukarela di mana seseorang memberikan sebagian hartanya untuk membantu orang lain atau untuk kepentingan umum, seperti membantu korban bencana alam dan membangun fasilitas umum. Ya, itu untuk sedekah. Ya, sama ya, sedekah itu juga pengeluaran atau pemberian harta ya di jalan Allah. Ini tidak ada batas minimalnya berapa, tidak ada. Berbeda tadi dengan zakat, itu wajib ketika harta kita sudah mencapai nisab. Ya, kalau sedekah ini sebenarnya sunnah tapi sangat dianjurkan tanpa batas minimal. Sementara sedekah itu bersifat sukarela ya. Keduanya, infak dan sedekah ini merupakan wujud kedermawanan seseorang ya. Dan instrumen penting, eh, keduanya ya, infak dan sedekah ini instrumen penting di dalam distribusi kekayaan secara sukarela. Itu salah satu tujuannya jelas untuk mengurangi kemiskinan dan bisa juga meringankan beban mereka yang kurang mampu. Nah, ini selanjutnya mekanisme pasar dalam Islam. Ya, jadi pasar di dalam Islam pun diatur. Dalam Islam, mekanisme pasar diatur dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan bersama. Berikut adalah beberapa prinsip utama di dalam mekanisme pasar dalam Islam ya. Yang pertama, kebebasan pasar yang terkendali. Ya, kebebasan pasar yang terkendali. Islam mengakui kebebasan pasar, namun ada batasan-batasan syariahnya. Setiap pelaku pasar memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi harus menghindari praktik-praktik yang dilarang di dalam Islam. Yang mana? Tiga tadi, riba, gharar, ketidakpastian, dan maisir. Ya, jadi jadi memang Islam itu mendorong kebebasan ya, mendorong kebebasan, mengakui kebebasan pasar, eh, namun ada batasannya. Ada batasan-batasan syariahnya, ada batasan-batasan etika yang cukup jelas, ya. Karena apa namanya, untuk menekankan bahwa kita harus adil ya, kita harus adil. Kemudian harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi harus ada keadilan di sini, di mana harga itu harus ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam Islam, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi secara alamiah di pasar. Dan Islam sangat melarang intervensi harga secara tidak adil, seperti penipuan, monopoli, penimbunan barang. barang. Jadi, mekanisme penawaran dan permintaan di dalam Islam ini juga harus dijalankan ya. Ya, ini juga harus ada etikanya, eh, sehingga menentukan harga pun harus mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran. Kemudian persaingan sehat. Islam mendorong persaingan yang sehat di antara pelaku pasar. Monopoli dan praktik-praktik yang menghambat persaingan seperti kartel dilarang dalam Islam. Setiap pelaku pasar harus bersaing secara adil dan terbuka. Oke. Kemudian transparansi informasi dalam Islam. Transparansi informasi sangat ditekankan dalam transaksi pasar. Setiap pihak harus memberikan informasi yang benar dan jelas tentang produk atau jasa yang ditawarkan tanpa ada penipuan dan kecurangan, ya. Seharusnya kalau di dalam Islam itu, ini contoh di dalam kegiatan jual beli, ya. Sebenarnya itu di dalam Islam pokoknya itu kita harus sampaikan begini, pokoknya keuntungan yang saya ambil sekian, ya. Sebaiknya begitu. Kehalalan produk dan jasa. Islam juga mewajibkan produk dan jasa yang diperdagangkan harus halal secara syariah. Barang dan jasa yang haram seperti minuman keras, daging babi, atau jasa yang melanggar syariah itu tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan. Ya, jadi memang semua barang yang diperdagangkan di pasar itu harus
memenuhi syarat halal, ya, diperbolehkan dalam syariah. Kemudian transaksinya juga harus sah, yang berarti bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas juga kuantitas, kualitas, harganya, ya. Kemudian akad atau kontrak yang sah. Setiap transaksi di dalam Islam itu harus didasarkan pada akad atau kontrak yang sah secara syariah, di mana akad harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta tidak mengunggung paksaan ataupun penipuan, ya, penipuan. Sehingga memang harus ada transparansi dan kejujuran dalam perdagangan. Kemudian bekerja sama dan bagi hasil dan kerjasama. Jadi Islam itu sangat mendorong sistem bagi hasil dan kerjasama ekonomi seperti mudharabah ataupun musyarakah, ya. Hal ini bertujuan menciptakan keadilan dan menghindari eksploitasi serta ketidakpastian dalam transaksi ekonomi, ya. Jadi di sini harus ada sistem bagi hasil. Kemudian sebenarnya ada yang kurang di sini itu terkait dengan tanggung jawab sosial, ya. Tanggung jawab sosial itu juga apa? Pasar dalam Islam itu juga berfungsi sebagai instrumen yang memastikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga setiap pelaku ekonomi itu baik produsen maupun konsumen harus berperan dalam menjaga kesejahteraan sosial. Ini salah satu dari eh, menjalankan zakat infak sedekah tadi, sehingga mencapai tujuan yang adil mungkin dalam transaksi. Oke. Jadi mekanisme pasar dalam Islam itu berbeda dengan pasar konvensional, ya, karena diatur oleh prinsip-prinsip syariah, di mana ini menekankan keadilan, transparansi, dan etika. Apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya untuk memastikan kesejahteraan sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan melalui transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan bagaimana peran pemerintah dalam sistem ekonomi, ya. Kita harus tahu juga sejauh mana peran pemerintah, ya, di dalam ekonomi. eh Peran pemerintah sebenarnya dalam sistem ekonomi itu penting, sangat penting, untuk memastikan bahwa seluruh aspek ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah, ya. Beberapa peran utama pemerintah mungkin di dalam ekonomi Islam, yang pertama, menjamin terlaksananya syariah dalam perekonomian, ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu semua itu, eh, pemerintah itu mempunyai tanggung jawab bagaimana menjamin terlaksananya prinsip syariat tersebut. Oke, misalnya kita di dalam lembaga keuangan, bagaimana pemerintah menjamin eh apa namanya terlaksananya prinsip syariah? Yang pertama, salah satunya adalah di dalam aturan pemerintah itu untuk lembaga keuangan syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah, ya. Jadi pemerintah itu bertanggung jawab memastikan semua kegiatan ekonomi syariah sesuai dengan hukum syariah. Misalnya, dilarang transaksi riba, gharar, dan maisir. Itu harus dipastikan kegiatan bisnis dan perdagangan yang berlangsung secara adil dan transparan. Ya, ini perannya pemerintah menentukan kebijakan. Nah, jadi menetapkan peraturan-peraturan yang mendukung pelaksanaan syariah di dalam aspek ekonomi seperti keuangan, perbankan, seperti keuangan, lembaga keuangan syariah, ya. Karena kita di Indonesia itu pemerintah tidak bisa eh, menetapkan aturan secara keseluruhan karena kita bukan negara Islam yang menetapkan prinsip syariah secara full, ya, secara menyeluruh tidak. Kemudian yang kedua itu menegakkan keadilan dan menghapus eksploitasi, ya. Jadi di dalam pemerintah itu, di dalam Islam itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Pemerintah itu harus memastikan
bahwa tidak ada pihak yang dieksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Baik itu lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Jadi pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dieksploitasi. Ini termasuk mencegah praktik monopoli, monopoli, penipuan dan ketidakadilan dalam perdagangan. Jika ada ketidakadilan dan eksploitasi yang terjadi, pemerintah harus bertindak untuk mengatasinya dan melindungi masyarakat yang tertindas, ya. Kemudian yang menyediakan barang dan jasa publik, ya. Itu pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak disediakan secara memadai oleh pasar swasta, termasuk infrastruktur pendidikan, kesehatan dan keamanan, ya. Harus dipastikan. Pemerintah harus memastikan. Tujuannya untuk apa? Untuk kesejahteraan umum serta mencegah ketimpangan sosial yang terlalu lebar antara golongan si kaya dan si miskin. Selanjutnya yang terakhir itu adalah mencegah pasar dan mengawasi pasar. Ini yang ke mengawasi pasar dan mencegah pelanggaran syariah. Tadi, pemerintah berperan mengawasi pasar agar tidak terjadi penyimpangan prinsip-prinsip Islam, ya, seperti penimbunan, iktikar, istilahnya, pengaturan harga yang tidak adil, atau manipulasi pasar, ya. Jadi pemerintah itu harus mencegah adanya transaksi yang melanggar syariah, menegakkan aturan-aturan yang melarang em, men- melarang riba, gharar dan maisir dalam kegiatan ekonomi. Ya, ini pemerintah harus memastikan pasar berjalan dengan efisien dan adil sesuai dengan ketentuan syariah. Ya, jadi pemeran pemerintah itu di dalam sistem ekonomi sangat krusial, Bapak Ibu dan teman-teman semua, di mana memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, menegakkan keadilan, juga menghapus eksploitasi. Ya, jadi pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga pengawas dan pelindung kepentingan umat, serta sebagai penyedia barang dan jasa publik untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini terakhir mungkin untuk implementasi sistem ekonomi Islam di berbagai negara. Ya, kita lihat di sini ada yang menerapkan ekonomi Islam secara menyeluruh seperti Iran, Sudan, dan Pakistan. Kemudian ada yang secara parsial seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Teluk, ya. Kemudian ada yang masih memang tantangannya masih berat. Ya, sama di Indonesia juga sama. Jadi sistem ekonomi Islam itu memang telah diterapkan di beberapa negara dengan beragam pendekatan tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara. Jadi memang beberapa negara itu sudah ada yang menerapkan sistem Islam, ekonomi Islam secara menyeluruh. Sementara yang lain juga masih ada yang parsial, ya. Mayoritas sebenarnya masih lebih ke parsial, hanya fokus pada sektor-sektor tertentu saja. Seperti mungkin perbankan syariah, instrumen keuangan Islam lainnya juga bisa. Nah, coba di tadi, ya, ada yang negara menerapkan secara menyeluruh, ya. Itu Iran, Sudan, dan Pakistan. Iran mungkin sudah cukup lama, ya. Sejak revolusi Islam tahun 1979 itu, eh, Iran sudah berusaha menerapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Jadi perbankannya itu tanpa bunga atau riba. Itu yang menjadi ciri utama, di mana perbankan syariah diterapkan dalam keseluruhan sistem keuangan negara. Iran juga mengintegrasikan zakat dan wakaf untuk pengelolaan kesejahteraan sosial, ya. Kemudian kalau untuk Sudan itu, sehemat saya itu penerapan sistem ekonomi Islamnya secara komprehensif itu sejak 8 puluhan apa, ya?
Jadi pemerintah Sudan itu sama mengganti perbankan konvensional menjadi perbankan Islam, menghapus riba, mengembangkan sistem bagi hasil. Ini yang sesuai dengan syariah ya. Tapi penerapan di Sudan juga mungkin menghadapi tantangan ya, tantangan akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi di sana. Kalau untuk apa namanya? Pakistan itu sekitar tahun 70-an lah. Sama ini juga fokusnya ke perbankan dan keuangan Islam. Itu juga menghapus riba dan mempromosikan investasi berbasis syariah. Juga sama, Pakistan menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem ini secara komprehensif, terutama karena resistensi di sektor swasta dan birokrasi. Memang ini tantangannya ya. Kemudian tadi ada yang Malaysia, Indonesia, dan negara-negara teluk ya. Seperti negara teluk itu seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Ya, ini menerapkan sistem ekonomi ya Islam secara parsial, hanya fokus pada sektor-sektor tertentu saja. Kalau di Malaysia seperti apa? Di Malaysia itu, Malaysia ini menarik ya. Malaysia ini merupakan salah satu pionir dalam implementasi keuangan syariah global. Sekarang untuk pendidikan keuangan syariah, pendidikan keuangan syariah terbaik ya, terbaik di dunia itu ada di Malaysia, ya, ada di Malaysia. Jadi memang Malaysia ini merupakan salah satu negara yang disorot terkait dengan keuangan syariah secara global ya. Jadi negara ini memiliki infrastruktur yang matang, pengembangan perbankan syariah, suku atau obligasi Islam, serta asuransi syariahnya atau istilah takaful itu memang sudah matang di sana. Meskipun tidak seluruh ekonomi berlandaskan syariah ya, tapi eh, sektor keuangan Islam di negara tersebut di Malaysia itu berkembang pesat, tumbuh pesat dan menjadi komponen penting di perekonomian Malaysia sehingga menjadi sorotan dunia ya. Yang tadi saya sampaikan pendidikan keuangan Islam terbaik di dunia itu yang diakui oleh apa apa ya IFN ya, IFN lupa saya kepanjangannya, mendapat penghargaan IFN tahun 2024 sekarang itu di Malaysia. Jadi eh, teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan mungkin melanjutkan pendidikan keuangan syariah mungkin di antara kita ada itu bisa ke Malaysia. Kemudian Indonesia. Indonesia ini menariknya apa? Indonesia itu merupakan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Juga sama dengan Malaysia, sektor penerapan ekonomi Islamnya itu juga berkembang signifikan. Ya, itu khususnya di perbankan syariah dan suku. Ya, juga Indonesia ini sehemat saya juga diakui secara dunia memperoleh penghargaan penghargaan juga dari IFN itu terkait dengan suku wakaf ya. Skema suku wakafnya ini diakui di apa disoroti oleh berbagai negara ya. Jadi sehemat saya itu ada eh, beberapa negara itu yang menjadikan eh, s- apa CWLS ya istilahnya kalau di Indonesia itu Kesling Wakaf Suku itu yang di Indonesia menjadi pedoman dari berbagai negara Islam ya. Jadi wakaf sukunya di Indonesia itu memang yang apa namanya cukup menarik perhatian ya, menarik perhatian berbagai negara-negara yang menjadi objek implementasi keuangan syariah ya. Indonesia juga sudah mengembangkan ya regulasi
untuk mendukung si sektor keuangan Islam. Namun sebenarnya yang menjadi apa namanya yang menjadi tantangan terbesar di Indonesia itu adalah literasi. Ya, literasi keuangan syariah dan kesiapan infrastruktur di Indonesia itu sangat rendah. Sehingga ini menjadi PR bagi eh, para akademisi ya untuk meningkatkan literasi juga para praktisi. Mungkin di antara Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini ada yang berkecimpung di dunia keuangan syariah itu merupakan tanggung jawab kita semua ya. Tanggung jawab kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, literasi masyarakat terkait dengan keuangan syariah. Dan tadi ada negara-negara teluk ya, mungkin seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar itu merupakan negara-negara teluk yang menerapkan sistem ekonomi syariah secara parsial. Juga sistem keuangan Islamnya di sini berkembang pesat sama tadi yang seperti Indonesia, Malaysia. Eh, nah, kalau tadi kalau tadi untuk pedoman CWLS itu menyoroti Indonesia, negara-negara teluk ini merupakan salah satu merupakan negara-negara yang apa namanya menjadikan Indonesia sebagai pedoman penerbitan CWLS sehingga karena negara-negara teluk ini negara-negara kaya itu semat saya menjadi penerbit suku terbesar di dunia ya, penerbit suku terbesar di dunia. Meskipun demikian ya, sebagian besar perekonomiannya itu masih bergantung pada dua sektor ya, minyak dan gas. Pada sektor minyak dan gas maksud saya, yang tidak sepenuhnya berbasis syariah, makanya diakui sebagai apa namanya? Diakui bahwa secara parsial penerapannya. Sedangkan untuk tantangan implementasi ya, ya, sistem ekonomi menawarkan alternatif yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan nilai spiritual moral ke dalam praktik ekonomi. Namun implementasinya di sini masih menjadi tantangan di banyak negara. Ya, mungkin eh, dari regulasi kebijakan itu banyak negara masih harus menyesuaikan regulasi kebijakan nasional. Apalagi negara-negara yang bukan negara Islam ya. Yang negara Islam pun yang kita ketahui itu Malaysia mungkin salah satu negara Islam itu juga menerapkan ekonomi syariahnya itu masih parsial. Kenapa? Karena terbentur dari regulasi dan kebijakan, ya. Kemudian infrastruktur keuangan juga mungkin salah satu tantangannya ya. Beberapa negara mungkin terutama yang baru mulai menerapkan sistem ekonomi Islam itu terkendala sekali dengan infrastruktur, ya. Infrastrukturnya belum memadai. Ya, sehingga kurang lembaga keuangan syariah yang mapan serta keterbatasan produk keuangan yang mungkin sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian tantangannya tadi yang saya sampaikan, literasi keuangan syariah juga. Banyak negara-negara yang ingin mengadopsi sistem ekonomi Islam, namun masih memiliki literasi keuangan syariah yang sangat rendah. Pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti bagi hasil, zakat, wakaf, larangan riba itu masih perlu ditingkatkan, ya, supaya nanti ujung akhirnya itu implementasi dapat berjalan lebih efektif, ya. Kemudian ada resistensi. Tantangannya juga ada resistensi dari sektor swasta. Jadi di beberapa negara itu sektor swasta menunjukkan resistensi terhadap penerapan sistem ekonomi Islam, terutama karena adanya kekhawatiran terkait daya saing dan keuntungan. Sehingga seringkali tuh negara-negara yang memiliki sejarah panjang di dalam sistem ekonomi konvensional itu sulit sekali penerapannya atau implementasi ekonomi Islam. Implementasi ekonomi Islam itu berbeda-beda tiap negara. Beberapa tadi yang sudah menyeluruh seperti Iran, Sudan, dan Pakistan.
itu terus berupaya menerapkan sistem ekonomi secara menyeluruh. Sementara negara-negara yang tadi, Malaysia, Indonesia, Teluk, lebih lebih memilih pendekatan parsial. Karena apa ya? Karena kondisi, kebijakan dan regulasinya. Ya, sektor keuangan syariah sekarang terus tumbuh. Secara jujur, tumbuh secara global. Ini sebenarnya menjadi potensi besar ya untuk ekonomi Islam di masa depan. Namun kembali lagi tantangan tidak terlepas ya. Tantangan regulasi, infrastruktur, dan literasi keuangan itulah yang menjadi penghambat utama untuk penerapan penuh sistem ekonomi Islam di banyak negara. Nah, selanjutnya ini kesimpulan untuk materi. Kesimpulannya itu sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang sangat komprehensif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Fondasi utamanya itu adalah tauhid, keseimbangan dunia akhirat, konsep kepemilikan terbatas, distribusi kekayaan yang adil, mekanisme pasar bebas dengan batasan syariah, serta peran pemerintah yang menjamin keadilan, kesejahteraan, dan implementasi syariah. Meskipun masih banyak tantangan dan penerapannya, prinsip-prinsip ini telah diadopsi secara parsial di banyak negara. Bahkan negara non-Muslim sekalipun, itu banyak yang mengadopsi. Ya, terutama itu ada di sistem keuangan dan perbankan syariah. Oke, ini untuk tugas kelompok satu ya. Studi kasusnya terkait dengan implementasi ekonomi Islam di negara tertentu. Nanti mahasiswa atau kelompok tersebut melakukan studi kasus tentang bagaimana ekonomi Islam diimplementasikan di sebuah negara, dibuat dalam bentuk makalah aja. Jadi, dianalisis keberhasilan, tantangan, dan dampak implementasi ini terhadap masyarakat dan perekonomian. Cukup? Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh via WhatsApp grup atau pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila tadi ada kekeliruan. Sampai ketemu billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.